Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatul Najah, biasa dipanggil Safina. Saya dari kelas A, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 23401019. Di sini saya akan membahas mengenai studi hadis dari bab 1 sampai bab 5. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 mengenai pengertian hadis, ulumul hadis, sejarahnya, dan juga cabang-cabangnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis. Pengertian hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu membahas mengenai ulumul hadis, yaitu ilmu tentang hadis yang mempelajari dan membahas seputar hadis berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu saya akan membahas mengenai sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan ulumul hadis dimulai pada masa kemunduran ilmu hadis terjadi pada abad ke-10 sampai ke-14 Hijriah, dan masa kemajuannya ilmu hadis yang berlangsung dari abad ke-14 sampai sekarang. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, ulum yang berarti ilmu dan hadis yang berarti perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Di sini membahas lanjutannya mengenai aspek ilmu hadis, termasuk sanad. Sanad yaitu silsilah orang-orang yang menghubungkan hadis. Lalu matan itu pembicaraan yang di-offer oleh sanad. Lalu ada kritik hadis, klasifikasi hadis, metode kritik hadis, perbandingan hadis, dan mengenal para perawi hadis. Lalu untuk ulumul hadis terdiri dari 9 cabang. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yang kedua yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil, yang ketiga yaitu ilmu tarikh arwah, yang keempat yaitu ilmu al-hadis, yang selanjutnya yaitu ilmu nasih wa al-mansukh, lalu ilmu asarab wa al-wurud, lalu ilmu warif al-hadis, lalu ilmu at-tasif wa at-tahrif, dan yang terakhir ilmu muhatalif al-hadis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah hadis sebelum dibukukan masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Terdiri dari 3 masa. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini hadis adalah yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Lalu para sahabatnya menerima hadis dari majelis Nabi dan mencatat apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Namun jumlah sahabat yang bisa menulis masih sangat sedikit, sehingga materi hadis yang tercatat pun terbatas. Pada masa Nabi Muhammad SAW, periwayatan hadis lebih terbatas karena ketiadaan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW, para sahabat meneruskan penghimpunan hadis, dan para sahabat juga mengoleksi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara melalui pertemuan-pertemuan atau al-talaqi dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Karena apa? Sahabat sudah banyak yang mengoleksi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in yang notabene-nya para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksian ini disusun suatu kita yang beraturan. Yang ketiga yaitu masa tabi'in dan tabi'i al-tabi'in. Masa tabi'in dan tabi'i al-tabi'in ini adalah masa penghimpunan hadis yang dilakukan oleh para tabi'in. Pada masa ini, periwayatan hadis mengalami perbedaan antara masa Nabi dan masa Khulafaur ar-Rasyidin. Pada masa Khulafaur ar-Rasyidin, periwayatan yang ingin meriwayatkan hadis harus melakukan sumpah ataupun menghadirkan saksi jika hadis yang ditulis adalah benar dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada masa tabi'in dan tabi'i at-tabi'in terjadi penghimpunan hadis, meskipun masih ada percampuran antara hadis Nabi Muhammad SAW dan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Pada masa ini, hadis telah dipisahkan dari
qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat di al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas bab 3 mengenai sejarah pembukaan hadis dan perkembangannya. Sampai sekarang dapat dilihat dari beberapa masa. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah tidak tertulis kecuali punya sedikit saja. Para sahabat mengoleksi hadis dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan atau al-taqlidi dengan para sahabat selanjutnya, dan mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, periwayatan hadis melalui isnad yang diperlukan para ulama mengumpulkan hadis dan mengklarifikasikannya berdasarkan ketakutan dan ketelitian. Yang ketiga yaitu pada masa at-tabi'in. Pada saat ini terjadi perkembangan ilmu hadis sebagai disiplin ilmu yang menjadi dasar pemahaman tentang hadis. Dan yang keempat yaitu masa kodifikasi hadis. Pada masa ini hadis telah dikumpulkan, diklarifikasikan dan dikodifikasikan. Mengumpulkan hadis dilakukan dengan sistem isnad yang ditambahkan dengan periwayatan hadis yang telah disusun dalam kitab-kitab himpunan hadis. Dan yang kelima yaitu pada masa modern. Pada masa ini, hadis masih merupakan sumber penting untuk memahami praktik agama dan menghadapi tantangan interpretasi dan aplikasi hadis. Ilmu hadis juga telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih baik dan lebih komprehensif. Sejarah pembukaan hadis dan perkembangannya sampai sekarang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber ajaran yang paling penting bagi umat Islam yang telah melalui perkembangan dan perubahan selama sejarahnya. Perkembangan hadis membantu umat Islam dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya akan membahas bab 4 mengenai pembagian hadis dari segi kuantitasnya, mutawatir dan ahad, masyhur, aziz, gharib. Hadis mutawatir dalam terminologi ilmu hadis. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak mungkin sepakat untuk menyembunyikan hadis yang tidak sebenarnya. Jumlah periwayatan yang harus terlibat dari periwayatan hadis mutawatir adalah 4. Pembagian hadis mutawatir ada 3. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Yang kedua hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi yang perawinya berbeda susunan kata hadisnya, namun terdapat penyesuaian atau persamaan makna. Lalu hadis mutawatir amal merupakan sesuatu yang mudah diketahui kaitannya dengan agama dan bersifat mutawatir di kalangan umat Islam. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sahih tetapi tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jumlah periwayatan yang harus terlibat dalam periwayatan hadis ahad adalah 2. Pembagian hadis ahad ada 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat Islam. Hadis masyhur tidak terbagi menjadi subkategori lainnya. Lalu hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak cukup untuk mengakui hadis tersebut, tetapi tidak terbatas. Jumlah periwayat yang diriwayatkan cukup tetapi tidak terbatas. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak cukup untuk mengakui hadis tersebut dan terbatas. Dari segi kuantitas, sanad, hadis mutawatir memiliki jumlah periwayat yang lebih besar dari hadis ahad, yang berarti hadis mutawatir memiliki kedudukan lebih tinggi dari hadis ahad. Baik, selanjutnya di bab 5 saya akan membahas mengenai hadis sahih. Pengertian hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sayapnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya, kalau kecerdasannya tidak ada catat atau pesan. Syaratnya yaitu sanadnya nyambung, perawinya David Sadir, David kitab. Contohnya, sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niatnya. Lalu yang kedua yaitu pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya, tidak catat dan tidak ganjil. Syaratnya yaitu para perawinya yang adil, kehadiran perawinya di bawah perawi hadis sahih, lalu sanad-sanadnya bersambung dan tidak terdapat kejanggalan atau syak dan tidak mengandung ilah. Perbedaan hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan perawinya tidak kuat hafalannya. Contohnya, hadis ini tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Tambahan dalam pengumpulan hadis, perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah pada kualitas sanadnya dan hafalannya. Hadis sahih adalah
perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada catat atau rusak, sementara hadis hasan hanya memiliki sanad yang tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matanya tidak apa kejanggalan melalui jalan lain. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir saya akan membahas mengenai bab 6. Pengertian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih atau hadis hasan, diklarifikasikan sebagai hadis yang lemah. Macam-macam hadis dhaif dapat dibagi menjadi hadis dhaif pada sanad fi al-sana dan hadis dhaif pada matan fi al-matan. Pembagian hadis dhaif pada sanad yang pertama yaitu hadis maudhu, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat yang baik. Yang kedua yaitu hadis matu, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat yang baik atau hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat. Yang ketiga yaitu hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat yang baik atau hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat. Hadis dhaif pada matan, macamnya yaitu yang pertama hadis marfu, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat yang baik atau hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat. Yang kedua yaitu hadis mauquf, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat yang baik atau hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal sebagai periwayat. Lalu yang ketiga yaitu hadis matuk, contohnya yaitu hadis tentang pada riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran. Hadis tentang pembagian bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah atau ampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Sekian pembahasan dari saya mengenai studi hadis dari bab 1 sampai bab 6. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.